Dalam sains, iblis atau demon atau devil merupakan interpretasi kejahatan yang dilakukan oleh banyak orang di bumi ini. Namun, dalam pandangan sosial, budaya, dan agama, keberadaan iblis bisa dikatakan ada secara nyata dalam balutan fisik yang mampu berinteraksi dengan alam manusia. Bahkan, ada banyak kalangan ilmuwan cerdas yang pernah menemukan teori-teori sains hebat juga percaya dengan keberadaan atau eksistensi dari iblis ini, dicatat dalam laman Nature. Akan tetapi, pandangan mereka terhadap iblis mungkin agak berbeda dengan pandangan orang awam pada umumnya. Nah, terlepas dari itu semua, pada sistem budaya dunia ini, ada banyak nama-nama iblis yang dipercaya eksis, bahkan sudah menjadi bagian penting dalam kultur manusia. Berikut 10 deretan nama iblis yang paling terkenal di dunia. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya ya biar kalian bisa tahu update video-video menarik selanjutnya. Jika kalian memainkan video game Dota, ada karakter bernama Abaddon. Abaddon atau Apollyon merupakan iblis yang memiliki arti kebinasaan atau si penghancur. Ia disebut-sebut merupakan raja dari lubang tanpa dasar yang berisikan jiwa-jiwa yang tersesat dan raja dari musibah belalang. Ia sering disetarakan dengan Asmodeus yang merupakan salah satu raja neraka serta dikatakan bahwa ialah yang pada akhirnya akan membawa kebinasaan ke dunia. Ada kisah lain yang menceritakan bahwa Abaddon dikatakan adalah malaikat yang bernama Muriel dan diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengumpulkan tanah yang akan digunakan untuk menciptakan Adam, si manusia pertama. Sesudah tugasnya selesai, ia ditunjuk sebagai pelindung segalanya. Semua makhluk takut akannya, termasuk malaikat, iblis dan makhluk lainnya. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah malaikat kematian. Jika kalian pernah memainkan video game Tekken 6, tahukah kalian kalau bos Tekken 6 yang besar dan bercahaya juga bernama Azazel? Azazel dikatakan adalah salah satu dari 4 raja neraka selain Astaroth, Beelzebub, dan Satan. Ia sering dikaitkan dengan kegelapan dan kekeringan di padang pasir, bahkan Azazel lah yang dikatakan membuat kejahatan di dunia, hingga akhirnya air bah datang untuk membersihkan kejahatan tersebut. Beberapa menyebutkan bahwa Azazel merupakan malaikat yang memberikan manusia pengetahuan, padahal itu bukan tugasnya dan seharusnya hal itu tidak boleh diajarkan, terlebih ia mengajarkan manusia untuk menanyakan mengenai hukum alam. Oleh karena itu, beberapa orang mengatakan bahwa ia merupakan ular yang menggoda Hawa untuk memakan buah pengetahuan. Hal ini membuatnya diusir dari surga dan diikat di puncak bebatuan sampai kiamat dan hari penghakiman tiba. Sama halnya dengan Azazel, ia merupakan salah satu dari 4 raja neraka. Tetapi versi lain mengatakan bahwa ia hanyalah bangsawan tingkat 1 di neraka. Di zaman modern, bersamaan dengan Beelzebub, ia mewakilkan kemalasan dalam 7 dosa mematikan. Digambarkan sebagai sebuah iblis berwujud manusia dengan sayap, menggunakan mahkota, memegang ular di satu tangan serta menaiki sebuah makhluk yang memiliki sayap naga dan buntut ular. Sebagai iblis, ia akan menggoda dan menarik manusia ke siksaan tiada akhir. Tetapi di sisi lain ada yang mengatakan bahwa ialah yang memberikan manusia kekuatan untuk menguasai ular. Mungkin beberapa dari kita sudah sering mendengar nama Leviathan, baik di film atau literatur di mana ia sering muncul sebagai sebuah makhluk dengan mulut besar mengerikan di laut yang akan memangsa segalanya. Leviathan sendiri merupakan perwakilan dari 7 dosa mematikan, yakni iri. Mengapa ia sering dikaitkan dengan mulut besar mengerikan dan laut? Hal ini dikarenakan Leviathan merupakan penguasa lautan yang menyimbolkan air, bersamaan dengan Behemoth si penguasa daratan, dan Zeus si penguasa udara. Mulut besarnya disebabkan karena ia merupakan penjaga neraka di mana mulutnya sering diasosiasikan dengan pintu neraka.
Dalam kisah 9 tingkatan neraka, Asmodeus muncul sebagai salah satu raja tingkatan tersebut. Walaupun begitu, dalam semua kisah, Asmodeus merupakan perwakilan dari 7 dosa mematikan yang mewakilkan nafsu birahi. Ia sering diasosiasikan dengan wujud kuat, dan memiliki 3 kepala. Yang pertama adalah banteng, kedua menyerupai manusia dan ketiga adalah domba jantan. Selain itu, ia memiliki ekor ular dan dari mulutnya muncul api dan berdudukkan di atas naga neraka. Manusia yang tergoda dalam godaan Asmodeus akan dihukum selamanya dalam neraka tingkat 2. Merupakan salah satu dari 7 pangeran neraka yang merupakan perwakilan dari kemalasan. 7 pangeran neraka sendiri merupakan sebutan untuk iblis yang mewakili 7 dosa mematikan. Memiliki wujud sebagai iblis mengerikan yang berjenggot, memiliki tanduk dan berkuku tajam. Ia akan memberikan seseorang kekayaan dengan cara apapun, biasanya melalui penemuan-penemuan yang luar biasa. Setelah orang itu kaya, maka biasanya ia akan bermalas-malasan. Hal inilah yang diincar oleh Belphegor, karena ia bertugas menghasilkan kemalasan yang pada akhirnya berujung ke perpecahan di antara manusia. Jika kalian pernah menonton film Konstantin, maka Anda mungkin melihat nama Mammon sebagai anak dari Lucifer. Hal tersebut tidaklah salah, beberapa versi mengatakan bahwa Mammon adalah anak dari Satan yang merupakan salah satu dari 7 pangeran neraka dengan simbol keserakahan dan kekayaan. Mammon sering diasosiasikan dengan wujud iblis yang sangat rakus dengan uang, kaya dan juga pelit. Ia akan menambah kekayaannya dengan merampas kekayaan para penyembahnya. Uniknya, kata Mammon di istilah non-formal Jerman memiliki arti uang. Dikatakan bahwa namanya sebagai Baal atau Bael merupakan raja pertama neraka yang juga menyimbolkan kerakusan, di mana ia akan mengajak manusia untuk memilih-milih makanan, makan makanan yang mahal, banyak dan secara rakus. Ia juga sering diasosiasikan dengan wujud sebagai dewa lalat dan keberadaannya dikatakan merupakan musibah bagi manusia dan surga sendiri. Hal ini mungkin disebabkan karena beberapa orang mengatakan sebenarnya ia adalah identitas lain dari Satan dan ia merupakan raja pertama dari neraka yang mengajarkan seni menghilang. Lucifer dapat diartikan sebagai bintang kejora atau pembawa cahaya, merupakan nama dari Satan sebelum ia diusir dari surga karena telah menentang Tuhan dan menjadi malaikat yang jatuh. Ia merupakan perwakilan dari kebanggaan di 7 dosa mematikan. Uniknya, jika kalian menonton Konstantin, Lucifer membunuh Mammon, karena ia terlalu bangga akan dirinya dan tidak memperbolehkan anaknya sendiri untuk melebihi dirinya. Pada awalnya dikatakan, Lucifer merupakan malaikat dengan peringkat tertinggi yang selalu dekat dengan Tuhan, dan oleh karena itu Tuhan memperbolehkannya untuk berkuasa atas bumi. Sayangnya, karena Lucifer sangat mencintai dirinya dan ingin berkuasa atas semuanya, begitu Tuhan meninggalkan tempat duduknya, ia menduduki tempat duduk tersebut. Hal ini membuat perperangan antara malaikat, dan malaikat Michael berhasil mengusir Lucifer dari surga bersamaan dengan malaikat lain yang mendukungnya. Mungkin kalian bingung mengapa Satan disebutkan lagi, padahal Lucifer merupakan Satan sendiri.
Hal ini disebabkan karena beberapa versi membedakan Satan dan Lucifer, di mana Lucifer adalah perwakilan dari kebanggaan dan Satan adalah perwakilan dari kemarahan di 7 dosa mematikan. Kepercayaan ini dipercaya salah. Kebanggaan dan kemarahan sebenarnya disimbolkan oleh Satan secara bersamaan. Pada saat dirinya sebagai Lucifer, ia telah memiliki dosa kebanggaan, sedangkan begitu ia diusir dari surga dan diubah namanya menjadi Satan, ia mewakili lagi satu dosa, yakni kemarahan. Banyak orang juga mempercayai bahwa semua iblis lain, seperti Beelzebub, Leviathan, Mephistopheles dan seterusnya merupakan identitas lain dari Satan. Bersamaan dengan nama lainnya, Lucifer, ia dipercaya oleh semua manusia sebagai iblis paling kuat dan berkuasa atas neraka.